Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Pak Dedi, SMK Negeri 4 Jakarta, pada channel Ruang Kelas Pak Dedi. Pada kesempatan lalu kita sudah membahas tentang dasar-dasar daripada OPM, pengenalan karakteristik, parameter, dan kegunaan daripada operasional amplifier. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membahas tentang praktek ya, simulasi dengan OPM dengan menggunakan program Proteus ya. Saya ingatkan lagi, pada pertemuan kemarin kita sudah jelaskan tentang apa itu OPM. OPM adalah satu komponen yang memiliki paling tidak dia ada 5 kaki yang paling penting, yaitu positif PCC supply-nya, negatif PCC, kemudian masukan inverting dan non-inverting. Jadi OPM terdiri dari 2 input, masukan inverting dan non-inverting. Kemudian ada satu output yang namanya satu output ya. Nah, ini adalah konstruksi utama dalam OPM. Di dalamnya, dalam OPM itu terdiri dari tidak lebih dari 20 transistor dalam satu kemasan. Nama operasional amplifier itu diambil karena dulu ketika dia ditemukan sekitar tahun 48 ya, tahun 50-an, awal-awal 50-an. Dia ini digunakan sebagai penguat operasional, jadi untuk membuat IC ya, kumpulan transistor yang fungsinya buat melakukan fungsi-fungsi aritmetika. Jadi operasional, operasi-operasi matematika, misalnya penjumlahan tegangan, pengurangan tegangan gitu. Jadi waktu itu baru ketemu alat yang bisa komponen yang bisa ngasih tegangan 2 volt ditambah 2 volt keluarnya 4 volt, 1 volt tambah 2 volt keluarnya 3 volt, atau 4 volt kurang 2 volt keluarnya adalah 2 volt. Jadi makanya dia disebut dengan nama operasional amplifier. Di dalam di pasaran ada banyak macam IC OPM, yang jelas simbolnya adalah segitiga. Ada yang satu IC satu kemasan disebut dengan single OPM. Kalau dia ada 2 namanya dual, kemarin udah kita bahas. Kalau 4 ya namanya quad OPM ya. Contohnya IC 324 ini yang paling sangat populer. Saya mau prinsip dasar daripada suatu OPM ya. Jadi konsep kerja OPM, dasar daripada OPM itu adalah dia berfungsi untuk membandingkan 2 buah tegangan inputnya ini, masukannya ini. Jadi kalau dilihat dari simbolnya, OPM itu adalah dia memiliki 2 input dan 1 output ditambah dengan tegangan supply. Satunya ada yang positif, ada yang input yang negatif. Cara kerja OPM itu dia membandingkan terhadap inputnya. Ya. Di mana kemarin saya simpan ya, cara kerja OPM-nya itu. Ya, ini isi dalamnya tidak lebih dari 20 transistor dalam satu kemasan. Saya nggak dapatkan di sini ya. Oh ya, ini dia cara kerja OPM ya. Jadi konsep dasar suatu OPM itu adalah dia membandingkan kedua inputnya. Jika input dan outputnya, input kedua input inverting itu sama, maka keluarannya dia akan 0. Jadi dia misalnya input inverting lebih besar daripada input non-inverting. Jadi positif sama negatif gedean yang positif, maka keluarnya akan positif PCC. Jika positif lebih kecil daripada negatif, maka dia akan keluarnya adalah min PCC. Gitu ya. Jadi ini yang harus kita pegang di OPM itu. Jika kedua inputnya sama, outputnya 0. Kalau positif input invertingnya lebih besar daripada input non-inverting, maka dia keluarannya bisa tegangannya adalah positif. Jadi jika kedua input ini dikasih tegangan yang sama, outputnya dia akan 0. Kalau di sini lebih besar daripada di input yang inverting, maka keluarnya akan positif PCC. Makanya dia inputnya dikasih positif dan negatif. Kita langsung saja praktekkan dengan menggunakan Proteus. Kalian bisa buka
Proteusnya. Ya, ini udah terbuka. Saya coba perkecil dulu supaya bisa muat dalam satu layar. Oke, ya nggak usah gede-gede, ini aja. Kita mulai dengan proses simulasi. Ya, jadi ini kalau di Proteus ini adalah untuk bikin schematic capture, ini adalah bikin PCB. Ya, ini bisa melihat 3 dimensinya. Kita mulai praktek dengan Proteus. Kita ambil dulu komponennya. Jadi library adanya di sini di komponen mode, di library komponen mode. Kemudian kamu tekan P-nya. Ini adalah bentuk daripada library kita. Banyak sekali ada di sini. Ada analog IC, ada kapasitor, banyak sekali ya. Kapasitor aja bisa mau apa ya, polyester, aksial dan lain-lain. Ada IC CMOS, ada konektor ada untuk audio, untuk apa. Nah, ini bentuknya ada di sini. Kita mau praktek op-amp, kita siapkan, kita ketik aja di sini op-amp. Kalau kita ketik op-amp di sini akan ada op-amp semua ya. Ini yang ini adalah ideal op-amp. Idealnya op-amp itu ya. Ini dia. Kita ambil yang satu ini, kita klik 2 kali supaya dia bisa masuk ke dalam perpustakaan. Kalau kita udah klik 2 kali, dia nanti akan muncul ada di sini ya. Oke. Yang kedua, kita akan ambil resistor. Resistor, ketik aja res. Ya, ini adalah resistor yang ideal, nanti kita bisa robah nilainya. Kemudian satu lagi saya mau ambil contoh IC itu op-amp yang sering kali menjadi dasar daripada op-amp yang banyak sekali digunakan adalah 741. Kita akan coba bandingkan. Oke, jadi kita sudah punya ada 3 komponen itu. Ada 741, ada op-amp, ada resistor. Kita ambil yang 741 dulu. 741 ini IC yang cukup populer, op-amp. Kalau ini adalah op-amp yang ideal. Op-amp ideal berarti op-amp apa saja boleh ya. Karena banyak tipe. Nah, ini dia. Kalau 741 dia ada 8 kaki. Kaki 1 sama 5 adalah offset 0, 6 output, 7 positif PCC, 4 kaki 4 adalah min PCC-nya. Kemudian kaki 3 adalah input non-inverting disebutnya. Kaki 2 adalah input non-inverting. Inverting nomor 2, nomor 3 adalah non-inverting. Kalau ideal op-amp dia nggak ada kakinya ya, nggak ada kakinya. Pokoknya dia cuma ada 3 aja. PCC-nya sudah dianggap sudah dipasang, yaitu besarnya 12 volt. Ini input non-inverting, ini adalah input yang inverting. Kita hapus dulu yang ini, kita nggak perlu yang ini. Kita mau coba praktekin ini ya. Kita akan praktekin yang ini ya. Op-amp yang ideal tadi dikatakan bahwa op-amp itu punya 2 input masukan, input inverting dan input non-inverting. Jika kedua inputnya sama, outputnya akan 0. Kayak gimana inputnya sama, outputnya akan 0? Kita coba praktekkan di sini. Saya punya sumber tegangan. Saya ambil dari sini, generator mode, sumber tegangan DC ya. Saya punya 2 tegangan DC, P1 dan P2. Kemudian saya akan coba ukur keluaran IC-nya dengan menggunakan DC voltmeter. Saya coba ukur outputnya, pasang ground di sini. Ya, pasang ground. Saya coba hubungkan. Oke, kedua inputnya input non-inverting. Saya hubungkan ke tegangan yang pertama. Pos ya. Nanti kita ganti. Ini kemudian output kedua juga kita kasih ke input yang kedua. Oke. Jadi ada 2 sumber tegangan, input dan 1 tegangan output. Kita setting input ini, tegangan, kita klik 2 kali. Yang satu saya kasih 1 volt. Ya. Di sini akan saya namain ya
positif 1 positif 1 volt ya, kanan 1 biar ada tulisannya di sini bahwa tegangan ini 1 volt. Kemudian yang kedua, tegangannya saya kasih 2 volt. Ya, tegangan yang kedua adalah 2 volt. Nah, di sini saya tulis juga positif 2 volt. Ya, positif 2 volt. Oke. Ya, 1 volt lawan 2 volt, menang mana? Ya. Jadi cara kerja op-amp itu kalau ininya 1 volt, yang inputnya minnya 2 volt, maka input inverting lebih besar daripada input yang non inverting. Ya. Dia nggak beda mau selisih berapa, pokoknya dia ada selisih tegangan aja, ya. 2 lawan 1 menang mana? Menang 2. Duanya ada di mana? Adanya di min, berarti outputnya akan min PCC. Kita coba jalankan. Ya, min 15. Jadi idealnya dia udah dikasih supply plus minus 15 ohm, 15 volt ya untuk IC op-amp-nya. Kenapa min? Karena minnya lebih besar, menang dia. Kalau saya bikin inputnya, misalnya ini kan 2 menurut 1. Sekarang kalau saya ininya saya coba besarkan, jadi 2,2 saja. Beda 0, ya. Di sininya berarti 2,2. Ya. Value is not valid. Oh ya, bukan koma. Titik ya. Bilangnya titik dia. Ya, 2,2. Oke. Ya. Ini 2,2. 2. Tadi ini 1 lawan 2 menang 2 ya, maka outputnya adalah min 15 volt. Tapi kalau dia 2,2 lawan 2, menanglah yang positif, menang 0,2. Maka keluarannya adalah positif PCC. Jadi inilah kerja op-amp, dasar sekali dia sebagai suatu rangkaian komparator gitu ya. Gimana kalau 2 inputnya sama? 2 lawan 2. Ya, oke. 2,2 sama 2,2. Yang ini juga nggak mau kalah. Saya bikin 2,2 juga. Tulisnya 2.2. Berarti di sini sama-sama 2,2 masuk. Sama-sama 2,2 masuk ke dalam IC. Lihat, 2,2 lawan 2,2. Berapa volt outputnya? Outputnya adalah seri. Kalau seri, maka keluarannya adalah 0 volt gitu ya. Jadi konsep op-amp, dasar kerjanya itu adalah membandingkan selisih tegangan di antara kedua input inverting dan non invertingnya. Beda sedikit saja, dia menang mana, jadi menang mana positif negatif. Kalau seri dia 0. Kalau input positif dia lebih besar daripada input negatifnya, maka dia keluarannya positif PCC, positif 15. Kalau dia input invertingnya lebih besar daripada input non invertingnya, maka outputnya dia akan min 15. Itu ya. Oke. Nah, yang kedua, ada ini tadi dia cara kerja penguat yang namanya rangkaian komparator ya, pembanding tegangan. Saya buat ini di samping. Saya matikan dulu. Oke. Ini saya taruh di samping biar nggak kelihatan. Saya mau ambil satu lagi op-amp yang ideal. Ya, 2 lah ya. Untuk bisa membedakan ini dasar op-amp
dia bisa dibuat sebagai penguat, ya. Jenis penguat op-amp itu ada penguat inverting dan penguat non-inverting. Rangkaian dasarnya, komponen dasarnya, nah ini harus dibalik ya. Jadi biasanya kalau penguat itu dipasang feedbacknya di input yang negatif. Jadi op-amp-nya ini harus di flip ya. Kita klik kanan, kita Y mirror untuk dia supaya negatifnya di atas. Ini kan belum di Y mirror ya. Jadi negatifnya di atas, positifnya di bawah, supaya enak aja bikin penguat inverting dan non inverting. Ini juga saya balik ya. Saya pakai klik kanan, pakai Y mirror, ini dia. Kemudian saya pasangin resistor. Jadi untuk membuat penguat inverting dan non inverting, kita dasarnya sama, yaitu dengan memasang 2 buah resistor, ya. Kemudian kita hubungkan dari output ke input resistor yang satu ke bagian input. Kemudian ini masuk. Ini adalah sama rangkaiannya. Yang atas adalah penguat inverting, yang bawah adalah penguat non-inverting. Ya, ini. Bedanya apa? Penguat inverting, inputnya itu dari input yang min. Kalau penguat inverting, nanti non-inverting masuknya dari sini, dari input yang positif. Itu menjadi penguat yang non-inverting. Ya, kita ambil input dari tegangan aja dulu, nggak apa-apa. Ya, sama-sama saya kasih input. Ya, ini ada satu, ada groundnya, saya bisa ambil dari sini, ground, ya, ya, nggak apa-apa. Kalau inputnya saya masukkan ke R2, masuk ke min, itu outputnya saya ambil multitester, DC amplifier, DC voltmeter ya. Oke, ini. Dan ground. Input yang positif di ground kan, ini membentuk rangkaian yang namanya penguat inverting. Penguat inverting adalah penguat yang outputnya berbalik fase dengan inputnya gitu. Jadi kalau inputnya positif, outputnya negatif, inputnya negatif, keluarannya positif gitu. Ya. Membalik, penguat membalik. Gimana kalau membuat rangkaian penguat non-inverting? Nah, kalau penguat non-inverting sama pada prinsipnya. Dia juga bisa, ini saya pasangin voltmeter di sini, sama. Ya. Nah, cuman inputnya itu dimasukkan ke masukan yang positif, input tegangannya. Sementara input negatifnya itu di-groundkan. Jadi kalau ini saya groundkan, kemudian inputnya saya berikan di kaki yang positif, maka dia menjadi penguat non-inverting. Jadi apa bedanya penguat inverting dan non-inverting? Ya, ntar biar kelihatan. Oh, saya. Sorry. Sorry. Ya, sorry. Ya, ini bedanya inverting sama non-inverting. Kalau inputnya dari input min, ini R-nya sama ya, R10 R2 sama.
input positifnya di-groundkan, input negatif sebagai input, maka penguat ini menjadi penguat inverting. Kalau dia input positifnya diberikan sementara feedbacknya di-groundkan, ini menjadi penguat non-inverting. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas konsep dasar inverting dan non-inverting. Ini dia, ya. Bedanya inverting sama non-inverting, sama-sama dia pakai feedback. Jadi dari output dikasih R ke input yang min, kasih R, ini juga sama ke min ini. Hanya bedanya adalah input positifnya diberikan, ya, kemudian R in-nya di-groundkan, ini namanya non-inverting. Tapi kalau inputnya melalui R, sementara outputnya positifnya yang di-groundkan, ini menjadi penguat inverting. Penguatannya ditentukan oleh RF per Rin. Jadi ini kalau dia ngebalik, kalau di sini sama, ya berarti penguatannya 1 kali, gitu ya. Kalau yang inverting, kalau non inverting 1 plus RF per Rin, ya. Jadi kalau sama, dia jadi penguatannya 2 kali, gitu. 2 kali lipat ya, 2 kali lipat. Ya kalau ini 1 kali. Nah kita coba praktekkan ya, inverting dan non invertingnya. Oke, kita lihat. Kita lihat yang pertama dulu, yang ini, yang non-inverting. Supaya nggak ribet, kamu nggak keganggu. Ya. Oke, saya pengen ngelihat yang ini aja. Gitu ya. Ini adalah penguat yang inverting. Inverting itu rumusnya RF per Rin. Jadi dia ditentukan oleh penguatannya oleh ini. Kalau ini saya bikin misalnya dia tegangannya 1 volt, ya, 1 volt positif, 1 volt. Ya, 1 volt dikasih gain 10 sama 10, 1 kali berarti gainnya, maka outputnya akan ada, karena dia penguat membalik, maka outputnya adalah harusnya kita main teka-teki ya, idealnya, saya geser dulu ya, idealnya op-amp ini kalau dia inputnya 1 volt, feedbacknya 10, harusnya dia adalah min 1 volt, karena dia balik ya, dibalik. Kita jalankan ya, sama kan, min 1 volt. Kenapa 1 volt? Karena R-nya sama, jadi min RF per Rin, jadi positif jadi negatif, dia balik. Gimana kalau pengen inputnya 2 kali penguatan atau 3 kali, ya tinggal robah R1-nya. Misalnya R1-nya ini saya klik 2 kali, saya robah menjadi 30 volt, 30 kilo. Ya. Dengan 30 kilo berarti gainnya adalah 3 kali, karena dia inputnya min, berarti dia min 3 kali. Maka outputnya adalah harusnya menjadi min 3. Kita lihat. Ya kan? Ini adalah penguat inverting. Masuk positif, keluar negatif. Gimana kalau outputnya saya bikin min? Ya, berarti outputnya akan positif. Penguatannya 3 kali. Ya, kita coba. Di sini saya coba min 1. Ya, min 1. Berarti di sini saya tulisnya min 1 biar kelihatan. Oke. Sekarang tegangannya sudah min. Min 1 masuk ke dalam penguat inverting, maka dia akan bikin outputnya itu adalah penguatnya diperkuat 3 kali, terbalik min 1, maka dia akan ada plus 3 volt. Kita jalanin. Ya. Ini adalah cara kerja daripada op-amp yang berfungsi sebagai penguat non-inverting. Penguat inverting, dia balik ya, penguat yang membalik.
Bagaimana dengan cara kerja op-amp yang penguat tidak membalik? Ya, ini dia. Ini adalah gambar, saya coba. Ya, ini adalah gambar penguat yang non-inverting. Non-inverting, R-nya ke ground, ya, R inputnya ke ground, ininya inputnya melalui yang positif. Saya pasangin ground dulu sebelum lupa. Ya, ini ground. Oke. Nah, bedanya tadi rumusnya adalah kalau dia sama, maka dia gainnya 1 plus. Berarti dia gain, kalau dia sama, dia dua kali gainnya. Jadi, kalau inputnya ini saya pasang tegangannya adalah plus 1 volt. Jadi, kalau inputnya adalah plus 1 volt, dikasih input ke penguat non-inverting, maka dia nggak akan membalik. Output inputnya positif, keluarnya juga positif. Ya. Tapi karena dia R-nya sama, rumusnya adalah 1 plus RF per Rin, maka dia akan ada 2 volt outputnya, karena dia tidak membalik. Positif masuk positif, keluar positif, lihat, 2 volt. Kalau R-nya sama untuk inverting, dia akan 1, tapi karena dia non-inverting, rumusnya adalah 1 plus. Nih. Ya, 1 plus, maka dia kalau R-nya sama, kalau nilai R-nya sama, maka outputnya akan 1 plus, jadi 2 volt. Gimana kalau R-nya ini saya bikin 20 kali, 20 ohm? Ya, dengan memasang R 2 kali, maka rumusnya menjadi penguatannya 1 plus RF per Rin. Jadi RF per Rin 2 ditambah 1, berarti dia akan ada 3 kali. Maka kalau inputnya adalah input positif 1 volt, maka keluarannya adalah menjadi positif 3 volt, tidak membalik. Gitu ya. Oke, saya rasa itu dulu simulasi praktek kalian, simulasi dengan menggunakan Proteus untuk dasar daripada op-amp, dan kita sudah mengenal input inverting, penguat inverting, dan penguat non inverting. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.